Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya akan sekedar mereview ulang kembali atau memurojaah. Perasaan tuh saya tuh pernah gitu kayak mondok, kayak belajar di sekolah SMA gitu. Tapi saya merasakan hati ini kosong. Hati ini kosong. Ilmu yang aku telah pelajari itu kemana sih? Jadi itu menjadikan sebuah pertanyaan dan tidak hanya bentuk hafalan doang, hafalnya ilmu atau gimana, tapi dari ketenangan hati dan dalam bentuk pewujudan dalam tingkah laku pun saya belum merasakan. Nah, mungkin kayaknya teman-teman semua juga siapa tahu ada yang merasakan seperti saya. Nah, di sini saya hanya akan mereview ulang, memurojaah, lebih ke memurojaah jadi terus sambil belajar juga berbicara di hadapan antunas semua. Jadi kayaknya si ilmu itu harus di-sharing gitu ya, supaya kita tuh teringat terus dan bisa mengamalkan juga. Karena di sana tuh kita udah ngasih nih sama orang, meskipun cuma satu ayat, meskipun cuma satu kata, tapi di sana tuh akan ada kesadaran diri. Kita ngasih ke orang, kok kitanya enggak ngelaksanain. Nah, pengennya sih ada perasaan seperti itu. Langsung saja, di sini saya akan belajar berbicara. Ini bukan tausiah atau bukan ceramah, karena untuk titik seperti itu saya belum bisa. Ilmunya masih kurang, ilmunya intinya tuh masih rendah banget. Jadi di sini cuman mau sharing-sharing, belajar berbicara. Nah, di sini mungkin sesuai tema, yaitu ilmu pembersih hati. Dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa sih hakikatnya ilmu yang bermanfaat itu? Langsung kesana aja ya. Apa sih hakikatnya ilmu yang bermanfaat itu? Yaitu apabila ilmu itu memberikan kemaslahatan kepada diri kita, minimal kepada diri kita, dan bagusnya kepada orang lain. Akan tetapi kemaslahatan ilmu itu akan menjadi kecil apabila ternyata si ilmu itu tuh tidak membuat pemiliknya merasakan kedekatan kepada Allah. Ya, tidak merasakan kedekatan kepada Allah. Tidak merasakan kedekatan kepada Allah. Kita punya ilmu, mondok udah di mana-mana, kitab yang dipelajari udah udah tingkatannya udah tinggi banget, terus intinya tuh ilmu tuh udah banyak loh dikaji. Tapi kenapa ya hati ini tidak merasakan tenang, tidak merasakan lebih dekat kepada Allah, malah mirisnya malah menjadi jauh kepada Allah. Saya tidak bisa mengatakan karena saya juga pernah ada di titik seperti itu. Kok saya malah merasa jauh dengan Allah, padahal saya tuh kemarin habis menuntut ilmu. Nah, mungkin di sana ada kesalahan, dan itu adalah ciri ilmu yang sangat tidak bermanfaat, karena tidak memberikan ketenangan terhadap hati dan tidak menjadikan diri kita tuh menjadikan dekat kepada Rabb, malah menjadikan jauh kepada Rabb. Karena yang dinamakan ilmu itu bukanlah kepandaian dan bukanlah banyak meriwayatkan sesuatu, tapi
yang dinamakan ilmu itu adalah sesuatu nur, cahaya Allah yang diberikan kepada hati hambanya, dan itu akan tercermin kepada setiap tutur katanya, perilakunya, sunggingan senyumnya, bahkan diamnya sekalipun akan terlihat mana orang yang berilmu. Nah, ilmu itu hakikatnya apa? Hakikatnya itu kalimat-kalimat Allah. Nah, jadi otomatis kalimat-kalimat Allah itu apa ya? Pasti akan menjadi penerang hati, pasti akan menjadi sebuah pedoman, petunjuk menuju jalan kehidupan yang benar. Dan manusia tidak akan bisa mengukur betapa luasnya ilmu Allah dan betapa banyaknya ilmu Allah. Tidak hanya satu ragam. Kita tidak hanya satu ragam. Sesuai Quran surat Al-Kahfi ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan dijadikan tinta. Qul law kana al-bahru midadan, lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan cukup kalimat Allah dituliskan dengan tinta tersebut, meskipun Allah datangkan lagi tinta sebanyak itu pula. Masya Allah. Dan dalam Quran surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Seandainya kulau kanal bahar, seandainya lautan dijadikan tinta dan pohon-pohon dan yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, itu tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Meskipun Allah datangkan lagi 7 lautan yang dijadikan tinta itu, tetapi tetap ilmu Allah tidak akan cukup dituliskan. Maha besar Allah. Tetapi kalimat Allah tuh, meskipun kita tuh tidak mengukur banyak atau tidaknya ya, namanya kalimat Allah, meskipun kita cuma mengerti satu ayat, tetapi insya Allah kalimat Allah, ayat Allah itu akan menjadi penerang hati apabila hati kita bersih. Nah, gimana sih caranya? Kembali lagi, gimana sih caranya biar kita tuh menimba ilmu, terus ilmu itu menjadi penerang hati bagi kita? Yaitu ada 2. Yang pertama, niat. Apakah niat kita tuh sungguh-sungguh karena Allah? Nah, dari niat itulah akan menjadikan suatu penentu hasil apa yang kita usahakan. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua itu adalah cara. Jadi caranya kita menuntut ilmu tuh gimana sih? Nah, dari kebanyakan orang tuh niat udah benar, tapi cara salah lagi. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, itu pasti banyak ujian. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Waki. Syakawtu ila waqi'i syu'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada guruku tentang betapa jeleknya hafalanku. Jadi, wahai guru, kenapa sih jelek banget hafalan aku ini? Terus gurunya tersenyum. Coba kamu tinggalkan maksiat. Nah, di sana tuh langsung kena banget. Terus beliau berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Ada agak berisik ya, ada suara-suara gitu.
Nah, jadi di sana tuh kita sering lihat ya kan, fenomena zaman sekarang tuh banyak orang-orang yang ke majelis taklim tidak telat, tapi mereka tuh masih merasakan kosongnya apa ya, hasilnya untuk ilmu itu mana sih. Ibarat umpamanya tuh kayak air kopi yang kental dimasukkan ke dalam gelas yang kotor. Sebagus-bagusnya cahaya yang berusaha masuk ke dalam gelas itu, maka cahaya itu tidak akan tembus ke dalam gelas tersebut. Karena apa? Gelasnya kotor, airnya keruh, mana bisa masuk di mana gitu. Nah, itu ibaratkan. Jadi ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang sangat kotor. Dan seandainya lagi sebaliknya, kalau ada gelas yang jernih, gelas yang bersih, dimasukin air yang jernih, nah maka cahaya yang masuk, meskipun cahaya itu sekecil apa ya, setitik cahaya, tapi insya Allah cahaya itu akan masuk ke dalam gelas itu. Hati yang bersih dari sifat-sifat penyakit hati, meskipun ilmu itu apa ya, dia tuh punya ilmu sedikit gitu kan, maka itu tuh insya Allah akan menjadi cahaya bagi dia, bagi dirinya, dan bagi orang lain. Kita tuh dilahirkan dalam keadaan suci. Kenapa kita mati ingin membawa segala kekotoran hati, kekotoran yang bersifatnya duniawi, ujub, riya, takabur, sum'ah, hasud, hikdu. Kenapa kita harus mencari itu semua? Padahal kan kita dilahirkan tuh dalam keadaan bersih, tidak membawa apa-apa. Kenapa kita sibuk mencari penyakit yang seperti itu? Nah, subhanallah, mudah-mudahan kita semua dibersihkan, dihindarkan dari penyakit hati tersebut, karena itu adalah apa ya, faktor yang sangat menyebabkan kenapa selama ini kita menimba ilmu tapi tidak memberikan kemaslahatan kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, itu adalah faktor yang paling utama. Kita masih belum bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit tersebut. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kata-katanya, tapi ambillah yang baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, dan mudah-mudahan kita bisa meraih ilmu yang bisa menerangi hati dan menuju kedekatan kepada Rabb Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza fawzan muttaqin.